Halo anak-anak sekalian, salam untuk kita semuanya. Apa kabarnya? Tentunya baik-baik semuanya. Tentunya kami sebagai guru-gurumu di rumah betapa kangen merindukan kalian semuanya. Dan kami berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Baik anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini melalui tutorial, materi yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah menganalisis kritik seni rupa. Masih ingat materi menulis kritik seni rupa bukan? Ada beberapa tahapan digunakan dalam mengkritisi sebuah karya seni rupa, yaitu mendeskripsi, menganalisis, menafsirkan, dan menilai atau mengevaluasi. Nah, materi selanjutnya adalah kritik musik atau pertunjukan musik dalam kritik dalam bab 12 dalam slide berikut. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah pertunjukan musik dalam kritik. Dalam bab ini ada 4 peta materi. Yang pertama, pengertian kritik musik. Dan yang kedua, jenis kritik musik. Yang ketiga, langkah dan penulisan kritik musik. Dan yang keempat, mengkomunikasikan kritik musik. Kritik musik. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengarkan kritik? Apakah kata kritik memiliki arti negatif atau dengan sebaliknya? Bersifat membangun atau justru membuat orang takut atau marah? Bersifat menjatuhkan atau justru mendukung rasa percaya diri seseorang? Apabila kamu adalah pihak yang dikritik, bagaimana respon kamu ketika seseorang mengkritik kesalahan yang kamu ketika menerima kritik dari penonton yang menganggap bahwa permainan musik kamu tidak sebaik musisi profesional? Nah, apabila kamu adalah pihak pemberi kritik, bagaimana kamu mengemukakan kritik? Apa tujuan kamu mengemukakan kritik kepada pelaku atau pemain pertunjukan? Mengapa mengkritik hal tertentu dari pemain? Dalam bab ini anak-anak, kamu akan diperkenalkan dengan kritik musik dalam pertunjukan seni. Yang pertama kita akan bahas pengertian kritik. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, kritik diartikan sebagai kecaman, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik atau buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik akan membawa ke arah kemajuan jika diterima dengan akal pikiran yang sehat dan maju. Kritik bagi sebuah karya seni, baik koreografi, komposisi, sastra, rupa, dan artefak lainnya adalah suatu hal yang utama untuk kemajuan positif. Jadi berdasarkan pengertian dari sumber itu, maka kritik musik dalam pertunjukan seni dapat diartikan sebagai pertimbangan baik atau buruk terhadap kemampuan seseorang atau kelompok dalam memproduksi musik atau lagu,
atau karya musik dalam pertunjukan seni. Dengan kata lain, kritik musik dalam pertunjukan seni memperlihatkan objek dari kritik, yaitu musik yang berhubungan dengan nada, ritme, harmoni, intensitas, warna suara, interpretasi, dan ekspresi. Tahap kedua, langkah-langkah dan penulisan kritik musik. Cara menyampaikan kritik musik dapat terungkap lewat cara-cara seperti berikut. Yang pertama, kritik hendaknya disusun dengan kata-kata yang sopan dan terarah. Yang kedua, kritik hendaknya tidak disusun secara emosional. Yang ketiga, kritik yang baik adalah memberikan jalan keluar mengatasi kekurangan dan kelemahan karya seni menuju perbaikan dan kepuasan. Yang keempat, ungkapan kritik hendaknya menjadi dasar analisis suatu karya seni. Yang terakhir, kelima, dan bagaimana kritik pedagogik dilakukan dalam pembelajaran musik di sekolah? Yang kedua, teori kritik menurut Feldman ada 4 tahap kegiatan kritik. Yang pertama, deskripsi. Kedua, analisis formal. Yang ketiga, interpretasi. Dan keempat, evaluasi atau penilaian. Berikut pengertian keempat terhadap kegiatan kritik tersebut. Yang pertama tadi, tahap deskripsi. Tahap deskripsi mengacu pada suatu proses pengumpulan data yang secara langsung diperoleh oleh kritikus. Dalam tahap ini, kritikus hanya mengemukakan hasil pengamatannya terhadap suatu objek, yaitu musik atau pertunjukan musik. Yang kedua, tahap analisis formal. Analisis formal mengacu pada suatu proses analisis yang dilakukan oleh siswa yang memberi kritik atau kritikus terhadap musik yang dimainkan. Dalam tahap ini, kritik mengemukakan hasil analisisnya tentang bunyi yang dihasilkan, baik nada, ritme, harmonisasi, akor, dinamika, atau warna suara dari musik atau lagu yang dimainkan. Dengan kata lain, tahap analisis formal ini lebih menekankan pada elemen-elemen musik yang dimainkan. Tahap ketiga yaitu tahap interpretasi. Tahap interpretasi mengacu pada suatu proses ketika kritikus memaknai musik berdasarkan pemahaman dan analisis yang telah dilakukannya dengan teliti. Tahap ini juga tidak bertujuan untuk menilai musik yang diamati. Nah, anak-anak sekalian, supaya kamu semakin paham pengertian interpretasi, carilah contoh tahap interpretasi dalam kritik musik. Tahap keempat yaitu tahap evaluasi atau penilaian. Tahap evaluasi mengacu pada suatu proses ketika kritikus menyatakan pandangan atau kritiknya terhadap musik yang dimainkan. Pada tahap inilah kritikus memberi penilaian. Namun, penilaian yang diberikan oleh seorang kritikus bukan penilaian subjektif yang tidak berdasar, tetapi penilaian yang dilatar belakangi oleh pemahaman mendalam terhadap musik, kemampuan menganalisis musik, dan kemampuan memaknai musik yang dimainkan. Baik anak-anak sekalian, dalam mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberi kalian tugas
Coba kamu amati komentar para juri dalam suatu kompetensi dan pencarian bakat, seperti dalam acara Indonesia Idol, kemudian Akademi Fantasi Indonesia yang disebut AFI, atau mungkin itu di IMB. Coba kamu amati komentar para juri dalam suatu kompetensi atau pencarian tersebut, terhadap produksi suara yang dihasilkan penyanyi. Untuk tugas yang Ibu akan berikan, kamu bisa menyebutkan 3 aspek yang sering kali terkandung di dalam komentar para juri. Kemudian kamu bisa nanti menuliskan 3 aspek tersebut dalam sebuah tulisan. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini, yang terakhir berhubungan dengan materi kritik. Dalam kondisi saat ini, menghadapi COVID-19, kita perlu berpikir positif. Mari kita menjadi orang yang bijak, berbudaya. Tentunya kamu masih ingat bahasan materi yang sudah sangat luas Ibu menjelaskan di dalam kelas, pengertian tentang budaya. Masih ingat bukan anak-anakku? Budaya berarti budi dan daya. Mari kita menggali sedalam-dalamnya seperti apa atau pribadi yang bagaimana kita ini menjadi orang yang bijak dan berbudaya. Berbudaya artinya mampu kita dalam memanage pikiran-pikiran yang negatif, khususnya dalam kondisi sekarang ini anak-anakku, mari kita berpikir positif. Dalam mengkritisi situasi yang sekarang ini, banyaknya berita-berita hoax tentang juga pengertian tentang penyakit yang sekarang ini, banyak berita-berita yang tidak sesuai yang sebenarnya. Jadi hindari pikiran-pikiran negatif supaya kita boleh sehat, karena salah satu kita menghindari penyakit itu yang kita pelajari dari ahli-ahli kesehatan, yaitu berpikir positif, jangan berpikir negatif, jangan suka mengkritik hal-hal yang tidak seharusnya kita pergunakan. Demikian anak-anakku, semoga kalian semuanya sehat dan semoga kita bertemu nanti dan di waktu yang tepat. Salam untuk kita semuanya.